Episode 2471. TikTok. Baru saja dituangkan ke dalam lorong neraka, suara tetesan air mengalir entah dari mana, dan secara sensitif menyentuh saraf ketiganya. Mereka bertiga gugup dan tidak berani santai. Dengan bantuan cahaya api suci, mereka terus maju di lorong yang hampir berbentuk oval ini. Mencicit, mereka bertiga telah terkunci di depan dan belakang lorong, namun mereka tidak menyadari bahwa terdengar benturan keras di bawah kaki mereka. Gerakan apa? Xiaoyan memegang api suci di tangannya dan perlahan-lahan menyalakannya di bawah kakinya. Tulang, mayat, banyak, rasa dingin melintas di hati Xiaoyan, dan firasat buruk memenuhi pikirannya saat dia melihat lorong di bawah kakinya di mana lapisan tulang dan mayat di aspal. Pada saat ini, ada aura keheningan dan kekerasan di atas tulang-tulang itu, menjerat Xiaoyan. Hati-hati, Yunyun, Yueru, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mencoba menjelajahi tumpukan tulang ini, tetapi ketika dia berbalik pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dua wanita yang mengikutinya dari dekat telah lama menghilang, dan perasaan tidak nyaman menyebar dengan hebat. Wong berdengung. Kekosongan itu bergetar, dan segera berubah menjadi gambar samar. Gambarannya tidak statis, seperti kristal memori, adegan-adegan yang diasingkan dari adegan-adegan yang menggugah jiwa. Suner. Dalam gambar, Suner bertubuh langsing, mengenakan gaun panjang berwarna cian yang elegan, dan duduk dengan tenang di sampingnya. Nyonya, Tuan Xiaoyan telah pergi ke rumah reinkarnasi 6 jalan, dan semua urusan di wilayah api tak berujung telah diatur. Selama Anda memesan, seluruh wilayah api tak berujung akan menjadi tuan Anda. Seorang lelaki yang agak tampan melintasi paviliun. Xiao Yi, berikan Cailin dan Mu Yingying, serta keturunan suku Xiao, ke pusat dunia manusia. Hede Heneng di wilayah api tak berujung, mencoba ribut dengan pusat dunia manusia. Ekspresi Sun aneh. Saat ini, dia seperti penyihir, dan kata-katanya penuh dengan fluktuasi yang menjengkelkan. Tidak, melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan langsung digantikan oleh aura merah, dan niat membunuh yang tak terlihat mengguncang hatinya. Mustahil. Ini adalah ilusi. Api suci yang melonjak membuat hati Xiaoyan tiba-tiba terkejut, dan dia pulih dalam sekejap. Dia buru-buru menutup matanya untuk memulihkan diri, dan menjalankan teknik budidaya Fen Jue dan kekuatan jiwa di tubuhnya, melepaskan kekuatan yang kuat untuk melindungi pikirannya. Xiaoyan, aku ingin kamu mati. Petik 2. Petik 2. Meski Xiaoyan memejamkan mata, masih ada sederet suara aneh di gambar di depannya, beberapa di antaranya merupakan erangan dan rintihan yang cukup menggoda. Kalau pikiran tidak teguh, saya khawatir mudah terjerumus ke dalamnya. Hanya trik ini, ayo simpan. Xiaoyan mencibir, sangat menghina. Xiaoyan tahu betul tentang Suner dan putri-putrinya, ilusi semacam ini tingkatnya sangat rendah, itu benar-benar membuat Xiaoyan diejek. Retakan, Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Dengan suara, gambar itu pecah, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresi cemas serta suara dari dua wanita di belakangnya tercurah. Aku baik-baik saja, hanya saja. Xiaoyan berdiri. Pemandangan tadi tampak sedikit berbahaya, jika bukan karena pengingat tepat waktu tentang Fen Jue dan Seng Yan di dalam tubuh, dia mungkin akan tergoda olehnya. Ilusi tingkat rendah itu, tapi penuh dengan fluktuasi aneh yang tak tertahankan. Kamu baru saja menemukan tulang-tulang ini dan berkata ingin memeriksanya. Kamu hanya berjongkok dan berdiri diam, dikelilingi oleh lapisan api emas, meskipun kita tidak berdaya. Sepertinya semua kerangka ini adalah pembangkit tenaga listrik yang hilang dalam ilusi. Pergi. Setelah selesai berbicara, mereka bertiga berjalan lebih dalam. Ini, gerbang batu. Setelah menembus pengaruh emosional dari ilusi tadi, semua orang sepertinya berjalan di tanah. Tidak lama kemudian, gerbang batu emas yang sangat kokoh tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan ke depan. Di atas gerbang batu, seluruh tubuhnya berwarna perunggu dan terlihat biasa saja, namun ada suasana kuno yang tersembunyi di dalamnya, dan bahkan di atas gerbang batu tersebut, terdapat total 6 lubang berbentuk aneh. Di antara 6 lubang, ada fluktuasi mengerikan yang menggerakkan dunia. Butuh kunci. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak menemukan jejak kunci apapun di sepanjang jalan, yang sebagian besar adalah tulang dan mayat. Cobalah dengan api suci. Peri bunga tiba-tiba berbicara, mengingatkan Xiaoyan. Setelah simen, harus ada ujian yang disiapkan oleh Dewa Reinkarnasi 6 jalan. Itulah ujian permainan jalur jalan neraka. Jika kita memilih yang benar, saya khawatir kita bisa langsung menuju aula utama, tetapi jika kita memilih yang salah, pasti akan terjadi perang. Di depan simen, peri bunga terus berbicara. Sampai sekarang, saya hanya bisa gigit jari. Xiaoyan mengerutkan kening dan berjalan menuju simen selangkah demi selangkah, tetapi kekuatan api suci di tubuhnya bergetar tak terkendali, seolah-olah dia sedang ditarik dengan cara tertentu. Wong Bas. Xiaoyan baru saja mendekati gerbang batu. Di lorong sempit dan gelap di sekitarnya, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba muncul, dan kesombongan yang kejam memenuhi kekosongan, mengalir deras ke tubuh Xiaoyan seperti binatang serigala yang lapar. Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Kemarahan memasuki tubuhnya, mata Xiaoyan langsung memerah, dan niat membunuh muncul di hatinya, samar-samar mencoba mengubah Xiaoyan menjadi binatang yang hanya tahu cara membunuh. Di kejauhan, telapak tangan Yun Yun dikelilingi oleh bunga api suci, dan dia buru-buru memarahi. Mengaum. Di mata merahnya,
Niat membunuh sangat menakjubkan, Xiao Yan menatap kedua wanita di depannya dengan tatapan galak, dan senyuman gila muncul di wajahnya. Mundur, nafas orang ini tidak tepat. Yueru tiba-tiba menarik Yun Yun dan mulai mundur. Tatapan Xiao Yan justru membuat hati kedua gadis itu bergetar. Aura kekerasan itu terlalu kuat. Puff! Di mata Xiao Yan, pancaran darah merah dan pancaran api berkaca-kaca terus berkedip. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya terbatuk-batuk, dan baru kemudian dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengeluarkan energi musuh dari tubuhnya. Ho, ini adalah kekuatan tulang itu, bakar. Xiao Yan terengah-engah, dan langsung berkata pada kedua wanita itu. Ledakan, mata Yun Yun cepat dan tangannya cepat, langsung berbalik, dan api suci menyala dalam beberapa saat, membakar mayat-mayat suram itu ke tanah. Ilusi telah memusnahkan semua kekuatan mereka, tapi itu hanya tulang, tapi mengandung kebencian yang sangat kuat, yang berubah menjadi aura permusuhan dan tetap berada di bagian ini. Jika bukan karena kekuatan api suci, saya khawatir ini akan menjadi sangat mudah. Setelah Xiao Yan beristirahat sebentar, dia berdiri lagi, menatap gerbang batu di depannya, dan ekspresi bermartabat tercurah. Apakah ini cara hidup atau cara kematian? Aku bergumam perlahan di dalam hatiku, dan segera mengangkat telapak tanganku, noda cairan berwarna kaca perlahan menyusup keluar, diam-diam mengisi 6 lubang berbentuk aneh. Wong Bas, simen terpengaruh oleh fluktuasi ini, seperti portal kuno yang telah ditutup selama ribuan tahun. Ditemani kabut putih yang menyengat, gelombang energi panas menyebar ke seluruh simen dan perlahan terbuka. Garis bawah. Episode 2472. Api suci mengalir ke gerbang batu, yang sebenarnya membangkitkan banyak resonansi di tubuh Xiao Yan, dan kemudian dengan mudah mengisi 6 lubang, mendorong gerbang batu itu terbuka perlahan. Pada saat yang sama, aura aneh kuno dan suci perlahan menyembur keluar dari celah pintu, dan saat itu menyembur keluar, tubuh semua orang terguncang dengan keras, dan bahkan ada semacam kabut putih panas yang terus-menerus meluap dari celah tersebut. Suhu kabut putih sangat tinggi, dan juga mengandung semacam perubahan kuno, yang membuat Xiao Yan dan mereka bertiga mengubah ekspresi mereka. Pergi. Mereka bertiga saling memandang dan mengalir langsung ke gerbang batu, menuju apa yang disebut tes perjalanan neraka. Guru, apa ini? Masalah besar. Tepat setelah meninggalkan lorong neraka, menerobos gerbang batu dan memasukinya, rasa linglung memenuhi hati Xiao Yan dan ketiganya. Apa yang terlihat adalah dunia lava yang seluruhnya dilapisi oleh api hitam pekat, dan aura suram dan sedingin es memenuhi persepsi mereka bertiga. Di ruang yang luas dan tak terbatas, pilar api hitam cair yang terus naik dan bergulir, muncul di sini seperti neraka yang nyata. Api hitam membawa aura suram dan sedingin es, dan ada beberapa gelembung yang keluar perlahan. Setelah meledak, akan menimbulkan semburan kekuatan mengerikan di ruang ini yang dapat merusak ruang. Kekuatan semacam itu, bahkan untuk dihadapi oleh Xiao Yan saat ini, mungkin merupakan keberadaan yang sangat sulit. Sepertinya pilihannya salah, ini jalan buntu. Gerbang batu ditutup, memenjarakan Xiao Yan dan mereka bertiga. Mereka berada dalam dilema. Api hitam menari-nari di neraka yang cair. Gelombang kehancuran dan suhu tinggi yang mengerikan mengisi kekosongan tersebut. Kalau begitu, lakukanlah. Yun Yun dan Yueru mencibir di saat yang sama, dan segera melihat sekeliling. Bola cair hitam tidak seperti dunia api luar. Di dalam kehampaan, ada tiang api hitam aneh yang tergantung dengan tenang, seolah-olah ada semacam aura kuat yang sedang tertidur. Ketika Dingqing melihatnya, samar-samar dia dapat menemukan bahwa sosok-sosok yang bersembunyi dan tidur di tiang api hitam itu dikelilingi oleh api hitam, telapak tangan mereka terkepal erat, dan mata mereka tertutup rapat. Jahat. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang yang sedang tidur ini tidaklah lemah, meskipun mereka merasakannya dengan hati-hati, tidak sulit untuk menemukan bahwa kulit mereka masih hidup, dan bahkan vitalitas dalam tubuh mereka masih kuat. Lihat, ada sosok aneh di sana. Setelah beberapa saat, Yueru tiba-tiba mengangkat tangan gioknya dan melihat ke tengah dunia lava berdarah dengan wajah terkejut, bayangan dikelilingi oleh api hitam legam. Tubuhnya dan pilar api di sekitarnya termasuk dalam keberadaan yang paling menjulang tinggi di sini, dan bahkan di atas seluruh tubuhnya, api hitam pekat tampaknya membentuk pola yang sangat misterius, yang tercetak di antara alisnya. Dengan wajah tampan, anggota badan yang sehat, dan rambut hitam panjang, keseluruhan orang terlihat sangat luar biasa bahkan dalam tidur nyenyak, seolah-olah dia adalah raja dunia api penyucian ini. Slave Refinement, aku tidak menyangka teknik boneka yang telah lama hilang muncul di sini. Pada saat ini, mata Xiao Yan dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Orang lain tidak dapat menemukannya, tetapi dengan kekuatan jiwa di tahap awal batas kenaikan abadi, dia dapat menemukan fluktuasi vitalitas dan kekuatan yang melimpah di tubuh sosok ini. Reinkarnasi 6 jalan yang abadi menguasai teknik abadi terbaik yang disebut teknik pemurnian budak. Di bawah studinya yang tak kenal lelah, dia membagi 6 alam reinkarnasinya menjadi 6 budak, dan menghasilkan total 6 budak api boneka yang sangat kuat. Ini adalah prajuritnya yang cakap. Xiao Yan memperhatikan sosok hitam di depannya dengan waspada. Dari tubuhnya, dia bisa mencium krisis yang nyata. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini sangat menakutkan, tanpa menggunakan iblis dan artefak, batasnya mungkin hanya pembangkit tenaga listrik puncak dari peringkat 3 reinkarnasi. Lagi pula, semakin tinggi peringkat reinkarnasi, semakin besar jarak di antara mereka. Dan yang paling penting, Xiao Yan tidak tahu budak api mana yang termasuk dalam 6 jalan.
Jika itu adalah budak api manusiawi yang terkuat, saya khawatir dia hanya bisa mundur terlebih dahulu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Semakin lama mereka tinggal, rasa tidak nyaman perlahan menguasai hati mereka. Karena dunia lelehan api ini, api hitam aneh itu sebenarnya sedikit mengikis vitalitas dan reinkarnasi mereka. Di tempat yang sangat berbahaya ini, setelah kekuatan reinkarnasi dalam tubuh abis, saya khawatir tidak jauh dari kematian. Karena ini adalah ujian, saya khawatir hanya dengan mengalahkannya barulah saya bisa dianggap lulus ujian. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, terus-menerus menatap budak api hitam itu, jelas memikirkan cara membangunkannya. Tapi jika kamu membangunkannya begitu terburu-buru, apakah akan ada perubahan? Yun Yun secara alami melihat keraguan Xiao Yan dan buru-buru berkata. Sampai sekarang, saya hanya bisa mencobanya. Kamu mundur sedikit. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan segera api suci 6 warna berkumpul untuk membentuk telapak tangan yang sangat indah, dan menamparkan dengan kejam sosok hitam di atas langit. Dengan sekali tembakan, meski tidak ada distorsi dan getaran pada kehampaan, namun aura yang terkandung di dalamnya tidak bisa dianggap remeh. Bang! Pukulan Xiao Yan yang tampaknya kejam baru saja mengenai pilar api di samping sosok hitam itu, dan itu hancur seperti ngengat api. Namun, ada juga sedikit retakan pada tiang api tersebut. Huho! Bersama-sama, suara sambungan yang terpelintir dan bergesekan seperti balok kayu Mesya perlahan terdengar dari langit. Gollum! Orang ini memang makhluk hidup. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan di depannya, tenggorokan Xiao Yan berlinang air liur panas, dan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di pipinya. Budak Huo boneka 6 jalur yang dimurnikan oleh reinkarnasi 6 jalur abadi menggunakan api suci, ini bukanlah hal yang sederhana. Wong Bas, pilar api hancur, dan gumpalan awan api hitam tiba-tiba muncul dari dunia cair di bawah, membungkus sosok hitam, dan bahkan di pilar api yang hancur, aura kuat yang melampaui dunia ini, ada dalam cara yang menakjubkan. Kecepatan bangun. Serahkan padaku untuk saat ini, kamu dapat bertanggung jawab untuk menjaga daerah sekitar. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api suci muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan suci yang sangat menakutkan muncul. Untuk menghadapi orang ini, tampaknya menjadi sedikit lebih serius. Ledakan. Tepat setelah bangun tidur, seluruh tubuh Black Yanu dipenuhi dengan aura yang menakutkan dan menakutkan. Garis-garis hitam di alisnya menggeliat, dan ternyata itu adalah aliran yang terus-menerus menyerap kekuatan api hitam di sekitarnya. Nyala api hitam menyala, nyala apinya tidak berfluktuasi terlalu keras, tetapi membangkitkan vitalitas dan nafasnya yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku, budak api neraka. Terobosan neraka, mati. Pada sosok hitam itu, mata yang dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terbuka, dan aura menakutkan yang menggerakkan dunia, seperti gunung berapi, meletus sepenuhnya. Niat membunuh yang suram dan sedingin es keluar begitu saja, menusuk saraf tajam ketiganya. Garis bawah. Episode 2473. Kekuatan orang ini sebenarnya adalah peringkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat. Melihat tatapan acuh tak acuh di atas langit, budak api berdarah yang niat membunuhnya berfluktuasi, Xiao Yan menyipitkan matanya, dan sebuah tekanan menghantam wajahnya. Budak Helrotian, peringkat keempat di antara 6 budak api. Boneka peringkat keempat memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, yang disebut kekuatan Dao Surgawi atau Dao Manusia. Saya khawatir setidaknya memiliki kekuatan tingkat reinkarnasi kelima atau bahkan keenam. Kalau begitu, kekuatan abadi reinkarnasi 6 jalan ini terlalu menakutkan. Anda harus tahu bahwa budidaya seni abadi tertinggi semacam ini hanya dapat dilakukan jika kekuatan seseorang kuat sampai batas tertentu, dan wayang yang dimurnikan tidak dapat melebihi kekuatan pemainnya. Ledakan. Budak api neraka berdiri diam di langit seperti seorang pembunuh yang kejam, diam-diam mengangkat lengannya yang agak mati rasa, dan melambai ke arah dunia api di bawah. Meskipun gerakan budak Hel yang sangat kaku, dengan gelombang seperti itu, api hitam menyebar seperti riak energi, dan pilar api yang menyegel dan menekan budak Huo dengan mudah hancur dan terbuka. Puff! Retakan. Dalam sekejap, semua pilar api di seluruh dunia hancur secara diam-diam, dan budak api yang kuat menatap Xiao Yan dan yang lainnya seperti obor. Jumlah budak api yang padat menempati sebagian besar dunia api, yang membuat orang sekilas merasa kulit kepala mereka kesemutan. Kekuatan budak api ini tersebar di seluruh tahap reinkarnasi, tetapi jumlahnya ribuan. Dengan berkah yang begitu banyak, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kami berurusan dengan budak api lainnya. Melihat pelayan api yang meledak dari langit dan menutupi langit, Yueru dan Yunyun saling memandang, dan kekuatan di tubuh mereka menjadi bergejolak. Hati-hati, budak api ini adalah boneka yang ditempa oleh api suci, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Melihat jumlah yang begitu besar, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Ho ho ho, begitu suara itu jatuh, budak api yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit seperti belalang, meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, momentumnya sangat besar dan menyesakan. Membunuh. Pedang ilahi Yueru Yue terangkat tinggi, dan roda bulan muncul di belakangnya, menyebabkan gelombang kekuatan Dewa Bulan yang tiba-tiba, yang ternyata secara tiba-tiba memenggal hampir setengah dari budak Huo. Huo Nu diserang dengan cara ini, dan segera tubuhnya bergetar sedikit, dan langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang di sini.
Wong Bas. Bubuk api baru saja menghilang, dan api penyucian di bawah melonjak, dan ada budak api yang tak terhitung jumlahnya, meledak dalam jumlah besar, dengan momentum yang sangat besar dan menghancurkan bumi. Sepertinya orang ini harus ditangani terlebih dahulu. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dan segera matanya dipenuhi udara keruh. Membunuh. Mata budak Helian tajam, menatap Xiaoyan di saat yang sama, bahkan matanya penuh dengan keserakahan seperti manusia. Ingin melahap kekuatan api suci di tubuhku untuk menguatkan diriku. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Transformasi Dewa Naga, seru Xiaoyan, dan sisik naga Qian langsung menutupi separuh tubuhnya, dan dia segera menggenggamnya menjadi bentuk cakar, siap menyerang kapan saja. Dadada, budak Helian melihat sisik naga Qian yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan, sedikit keraguan muncul di matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Cakar naga, Xiaoyan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan besar ini, tubuhnya melonjak, meninggalkan serangkaian hantu di kehampaan, meraih pusat kepala budak Qian neraka. Di bawah cakar Dewa Naga, semua kehidupan dihancurkan, pukulan yang sangat mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, saya khawatir mereka tidak akan bisa memakannya. Ledakan, gelombang serangan yang ganas dan menakutkan menyebabkan gelombang angin menderu mengamuk. Cakar naga Xiaoyan, yang seperti sabit dewa kematian, menghantam neraka Yanu tanpa penyimpangan apapun, namun tidak menimbulkan gangguan apapun. Di atas batu yang tidak bisa dihancurkan. Hel Yanu mencibir, tubuhnya tiba-tiba menjadi tegang, dan kemudian api hitam menyembur keluar dari tubuhnya tanpa peringatan, dan Xiao Yan tiba-tiba terlontar pada saat Xiao Yan ragu-ragu. Boneka biasa tidak bisa menggunakan dendamnya dan hanya bisa bertarung dengan dagingnya, tapi budak api sialan ini sepertinya mampu mengerahkan kekuatan api hitam. Dan kekuatan fisik orang ini benar-benar dapat mengabaikan serangan cakar naga. Bagaimana kabarnya? Cakar naga menghilang dalam sekejap, tapi Xiao Yan terkejut dengan kekuatan tolak-menolak di atas lengannya. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Membunuh. Berbalut api hitam, kekuatan pertahanan dan bahkan kekuatan serangan Hell Flame Slave telah meningkat selangkah, jelas karena serangan Xiao Yan barusan, dia dengan jelas menyadari bahwa manusia di depannya ini tidak boleh diremehkan. Dengan berkah api hitam, tubuh budak api dewa tiba-tiba melonjak dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. Ledakan, tinju, pukulan, kaki, tendangan, setiap serangan budak api neraka sama kejamnya dengan seorang veteran yang tangguh dalam pertempuran. Jika bukan karena Xiao Yan yang juga bukan lampu hemat bahan bakar, dia akan mudah terjerumus ke dalam masalah. Jika Anda terkena kekuatan mengerikan dari budak api neraka, Anda tidak akan mati, tetapi Anda juga akan terluka parah. Boneka jenis ini yang bertarung sepenuhnya dengan kekuatan kasar dan api hitam, kekuatannya terlalu mengerikan. Kekuatan fisik orang ini sebenarnya lebih tirani daripada setelah aku melakukan transformasi Dewa Naga. Dan di dalam tubuhnya, setelah ditempa dengan api suci ketiga, dia sudah memiliki banyak ketahanan terhadap atribut api. Sepertinya aku hanya bisa mencoba trik itu. Pikiran Xiao Yan berubah dengan cepat, tubuhnya dengan cepat melarikan diri, dan dia tidak menghadapi budak neraka Yan secara langsung, tetapi di belakangnya, 6 jenis api berputar sedikit, dan ada semacam fluktuasi yang menyesatkan yang muncul samar-samar. Retakan, Xiao Yan apakah ini? Melihat situasi Xiao Yan, Yueru membunuh beberapa budak Huo, dan langsung berkata. Jika Xiao Yan tidak bisa mengalahkan orang ini, saya khawatir situasi mereka akan dalam bahaya. Orang ini sangat rakus. Yun Yun meliriknya, melihat 6 jenis api suci di belakang Xiao Yan, dia langsung merasa lega. Budak neraka Yan sangat kuat, tapi Xiao Yan tidak ingin melepaskannya. Hei, coba ini, 6 api, kemarahan Buddha bereinkarnasi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, alas teratai halus yang dibentuk oleh perpaduan 6 api suci di belakangnya perlahan berputar, mekar dengan kekuatan misterius yang tak ada habisnya. Bang bang bang, budak neraka Yan belum bereaksi, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menyusut dengan hebat, tanpa diduga menerima serangan mengerikan dari Xiao Yan secara langsung. Ledakan. Di seluruh dunia api, ledakan keras bergema di langit, dan semua budak api dengan mudah dihancurkan. Seluruh dunia kembali damai, dan api hitam di bawah tidak berani melonjak lagi seperti budak yang rendah hati. Di atas langit, neraka Yanu berada di tengah ledakan, dan kekuatan penghancur yang mengerikan membuat kulitnya berubah, namun meski begitu, tubuh bonekanya masih tanpa kerusakan apapun. Boneka ini, yang ditempa oleh api suci ketiga, tidak mampu menyebabkan kerusakan besar bahkan dengan perpaduan 6 api suci Xiao Yan. Eksistensi mengerikan macam apa ini? Garis bawah. Episode 2474. Ledakan. Di dalam api neraka, energi api suci yang panas berkobar, melenyapkan semua budak api sepenuhnya. Setelah sekian lama, pusat pertempuran di atas langit mengaum. Pada saat ini, budak neraka Yan, garis hitam di alisnya sangat redup, dan matanya penuh darah merah. Niat membunuh yang sangat besar sekali lagi membunuh Xiao Yan. Retakan. Kali ini, kekuatan jiwa besar Xiao Yan dilepaskan, membentuk jaring raksasa yang mengikatnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Jika tidak, kekuatan penghancur semacam itu yang melampaui transformasi Dewa Naga, bahkan Xiao Yan tidak dapat menahannya secara langsung. Mengaum, budak api neraka mengeluarkan raungan rendah, dan jejak api hitam berputar di sekitar kepalanya seperti ular piton iblis, dan fluktuasi mengerikan yang membuat pikiran seseorang terus beriak. Matanya tajam, seperti banjir binatang.
Xiao Yan hati-hati. Melihat ke langit di atas, dia sebenarnya mengabaikan sebagian besar budak api neraka yang diserang oleh api suci 6 warna. Yun Yun memegang pedang Kaisar Langit Tai Chi dan berdiri di samping Xiao Yan. Jika budak api neraka melepaskan diri dari belenggu Xiao Yan, Yun Yun mungkin akan menebas tanpa ragu-ragu. Bagus. Boneka jenis ini bagus. Bertentangan dengan sikap Yun Yun, senyuman tipis muncul di wajah Xiao Yan, seolah dia tidak terkejut dengan kekuatan pertahanan yang menakutkan dari budak Helyan. Apakah kamu siap? Yueru, yang berada di samping, juga datang, tapi matanya yang indah tetap tertuju pada Xiao Yan dan budak Helyan. Segel api suci. Keluar. Xiao Yan meraung, dan tanda api berwarna kaca muncul dari udara tipis. Tanda api itu mengandung kekuatan suci yang tak ada habisnya dan kekuatan jiwa yang sangat besar. Puff. Saat tanda api di tangan Xiao Yan keluar, tubuh budak neraka Yan yang terikat sementara bergetar aneh, garis hitam samar di alis tampak menjadi hidup, dan lapisan kabut hitam terus-menerus dilepaskan, melembabkan asteris api, budak. Di dalam kabut hitam, terdapat bau busuk yang sangat menyengat dan aura suram. Fluktuasi ras alien. Saat kabut hitam muncul, Yun Yun dan Yueru berseru di saat yang bersamaan. Sejak Perang Dunia I, kedua wanita ini sangat peka terhadap aura ras alien. Ada kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di distrik ini, dan mereka juga mencoba bersaing dengan penguasa domain ini. Api. Xiao Yan mendengus dingin, dan di bawah kendali halus pikiran dan jiwanya, dia perlahan mengulurkan lengannya dan melemparkan segel apinya ke budak Helyan. Segera, situasi di dunia berubah drastis, dan sentuhan aura panas dan sakral seperti melihat musuh alami, berdengung di sekitar segel api. Setelah budak api neraka ditutupi oleh kabut hitam, seluruh tubuhnya sepertinya telah mengalami beberapa perubahan bidang. Dia berhenti dan melepaskan diri dari pengekangan Xiao Yan dalam satu gerakan, menatap jejak api yang bersiul, seperti semacam sarkasme dan provokasi. Ledakan. Tanpa wajib militer apapun, tanda api menetes ke tubuh budak api neraka seperti tetesan air hujan, dan tubuh budak api neraka sepertinya dipelintir oleh suatu kekuatan. Dalam sekejap, sebelum Xiao Yan bisa bertindak, Huo Yin menyedot dengan keras ke seluruh tubuhnya, dan disedot ke dalam tubuh oleh budak Helyan. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, Yun Yun dan Yueru memandang Xiao Yan dengan bingung. Pertama, perpaduan 6 api, diikuti dengan tanda api aneh ini, apa sebenarnya yang dilakukan Xiao Yan? Yah, tertelan. Melihat ini, Xiao Yan akhirnya tersenyum bahagia. Saat berikutnya, rambut hitam budak api neraka tiba-tiba digantikan oleh nyala api berwarna mengkilap, dan kekuatan ilahi melonjak, dan ternyata dengan cepat mengeluarkan dan menelan lapisan kabut hitam. Bahkan pola api hitam di tengah alis Helyan dengan cepat menghilang. Sebuah suara aneh terdengar seperti ratapan makhluk jahat. Petik 2. Seluruh kehampaan telah kembali menjadi sunyi, dan dunia api di bawah juga menjadi sunyi. Golum. Setelah sekian lama, hingga kabut hitam dan garis hitam di sekujur budak Helyan benar-benar hilang, Xiao Yan berjalan menghampiri budak Helyan dengan gugup. Bisakah itu berhasil? Dia pertama kali menggunakan api suci 6 warna untuk menghancurkan budak api lainnya, menjadikan seluruh ruang sebagai tempat suci yang penuh dengan api suci, dan menggunakan kekuatan jiwa untuk menyatu dengan api suci untuk membentuk segel api. Begitu dia mampu menghilangkan garis-garis di alis budak api neraka, Xiao Yan percaya bahwa tanda api yang dia buat memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan dapat melawan budak api neraka. 6 jalan reinkarnasi terlalu aneh, dan mereka hanya mengetahui sedikit informasi. Jika mereka bisa mengendalikan budak api neraka, itu sama saja dengan mengirimkan arang ke salju, dan itu akan cukup bermanfaat untuk formasi selanjutnya. Pemilik. Tidak lama kemudian, budak api neraka yang biasanya pendiam tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke posisi Xiao Yan, mengangkat kepalanya yang arogan, dan berbicara dengan hormat. Bahkan saat ini, di antara alis budak api neraka, seberkas tanda api berwarna kaca sangat terang dan menyilaukan. Kesuksesan. Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Untungnya, semua kekuatan jahat di tubuhnya dimakan dan dihancurkan, dan dia berhasil mengendalikan budak api neraka itu. Jika tidak, akan ada pertempuran sengit di sini, meskipun Xiao Yan tidak takut. Menakjubkan. Saat ini, Yueru menatap Xiao Yan dengan ekspresi rumit. Untuk bisa memikirkan cara untuk mengendalikan boneka dalam krisis seperti itu, mungkin hanya Xiao Yan yang bisa memikirkan metode seperti itu. Ceritakan padaku semua informasi yang kamu tahu. Segala sesuatu tentang Istana Samsara 6 Jalan, termasuk api Samsara Jalan Surgawi dan Dewa Samsara 6 Jalan. Ketiga Xiao Yan diam-diam melangkah melalui kehampaan dan berdiri di depan budak neraka Yan, menunggu orang ini berbicara. Saya adalah budak api neraka, dan saya adalah salah satu dari 6 penjaga yang menjaga 6 lorong istana reinkarnasi 6 jalan. Peringkat keempat dalam kekuatan. Setelah melewati 6 jalur reinkarnasi, itu adalah dunia reinkarnasi. Ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di dunia reinkarnasi, dan melintasi dunia reinkarnasi adalah tempat di mana makhluk abadi dari 6 jalur reinkarnasi duduk. Api reinkarnasi dari Jalan Surgawi juga berada di tengah-tengah mansion dengan 6 jalur reinkarnasi abadi. Budak api neraka mengatakan informasi intelijen yang dia ketahui tanpa sepatah kata pun. Apakah kamu tahu apa yang disebut pembangkit tenaga listrik peringkat dewa jahat ke-6? Mendengar berita sederhana ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pesan-pesan ini bukanlah yang terpenting.
Melapor kepada tuannya, dewa jahat ke-6 telah dimusnahkan oleh 6 dewa reinkarnasi. Ditanyakan oleh Xiao Yan, budak neraka Yan berkata langsung. Apakah itu terhapus? Kenapa ada aura jahat di tubuhmu? Dan api hitam itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, hanya untuk merasakan pusing datang dari pikirannya. Sepertinya semua ini kembali membingungkan. Budak api neraka di bawah kendali Xiao Yan pasti tidak akan bisa berbohong, tapi aura tempat tinggal gua itu sangat salah. Entah budak api neraka tidak mengetahui situasi sebenarnya, atau dewa jahat ke-6 telah dibangkitkan dari kematian, atau ada cara yang ampuh. Singkatnya, saat Fen Jue dan Seng Yan di tubuh Xiao Yan menembus lebih dalam ke dalam gua, ada perasaan tidak nyaman yang samar-samar. Kegelisahan seperti itu, seperti menghadapi lawan yang paling kuat, membuat Seng Yan gelisah. Garis bawah, episode 2475. Di ujung lorong berdarah, Xiao Yan dan yang lainnya masih tinggal di sini, menanyakan kabar tentang gua itu kepada budak api neraka. Apakah kamu tahu lokasi jarum ilahi penetapan surga? Di mana sisa reinkarnasi Dao surgawi lainnya? Di saat yang sama, Xiao Yan dan Yueru berbicara di saat yang bersamaan. Jelas sekali, kedua masalah ini adalah dua masalah yang paling memprihatinkan. Yang satu digunakan untuk memulihkan dan membangun kembali dunia abadi, dan yang lainnya mungkin terkait dengan pemenang utama reinkarnasi surga, jadi tidak ceroboh. Jarum surgawi yang mengatur surga ada di kolam samsara di alam samsara. Adapun bagian lain dari api reinkarnasi Dao surgawi, tampaknya juga berada di sekitar jarum ilahi untuk memperbaiki langit, tetapi jejaknya terlalu misterius dan tidak ada yang dapat menemukannya. Budak neraka yang berusaha keras untuk mengingat apa yang mereka berdua tanyakan, dan setelah sekian lama dia berkata dengan ragu-ragu, sepertinya ingatannya tentang tempat ini sangat kabur. Hal ini membuat Xiao Yan mengkonfirmasi tebakannya sekali lagi. Saya khawatir gua tempat tinggal ini tidak mudah. Ayo pergi ke Samsara Realm dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengendalikan budak neraka Yan untuk membuka jalan bagi mereka bertiga, dengan mudah menerobos dunia api di sini, dan kelompok itu bergegas menuju tujuan mereka seperti meteor yang bergegas menuju bulan. Pada saat yang sama, banyak tokoh telah menembus penghalang 6 jalan dan berhasil memasuki dunia reinkarnasi, tetapi tidak ada yang berani membenci boneka 6 jalan seperti Xiao Yan. Namun jangan dianggap remeh. Namun banyak peminat juga menemukan hal yang aneh, boneka sekuat itu hanya digunakan untuk menjaga jalan, yang sepertinya berlawanan dengan intuisi. Masuk akal jika boneka sekuat itu mungkin digunakan untuk melindungi harta paling berharga, jadi bagaimana bisa ditempatkan di lapisan terluar. Alam reinkarnasi, ternyata ini adalah hutan perawan yang sangat luas. Hutan, gunung, danau, dan segala jenis bunga dan tumbuhan eksotis, harta karun macam apa ini? Tepat setelah menerobos lorong dan memasuki dunia reinkarnasi, Yun Yun dengan ringan menutup mulutnya dan berseru sambil melihat ruang besar dengan luas puluhan ribu meter ini. Melihat ke atas, di dunia besar reinkarnasi di depannya, ada gelombang fluktuasi tirani, dan ada banyak tanaman hijau subur, bebatuan, dan sebagainya di sekitarnya. Di tengahnya terdapat sebuah telaga prismatik yang panjangnya sekitar 100 meter. Danau itu berkilauan, dan aroma menggoda menyebar keluar. Di seluruh dunia reinkarnasi, bahkan ada banyak burung dan binatang yang hidup di dalamnya, mengeluarkan raungan rendah yang halus dari waktu ke waktu, kekuatan mereka tidak buruk, sepertinya mereka menjaga area ini. Sepertinya banyak orang yang datang ke sini. Begitu mereka bertiga datang ke sini, mereka merasakan tekanan yang sangat besar, terus-menerus menekan kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka, dan segera berkata dengan mata menyipit. Sebagian besar makhluk di dunia reinkarnasi kejam. Begitu penyusup ditemukan, ia akan dimusnahkan secepat mungkin. Harap berhati-hati, Tuan. Melihat dunia hijau cerah ini, mata tenang Gubo sedikit melambai, memberi Xiao Yan perasaan bahwa dia sangat asing dengan tempat ini. Di mana posisi jarum dewa? Wah, tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, budak api neraka bergerak cepat. Mengikuti. Xiao Yan dan kedua wanita itu saling berpandangan dan segera mengikuti. Xiao Yan, terima kasih. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, hati Yueru juga sedikit tenang. Ditemani oleh Xiao Yan, mungkin akan jauh lebih mudah mendapatkan jarum surga pengikat Tuhan dalam perjalanan ini. Ledakan. Saat mereka berempat mengejar bintang dan bulan seperti ini, ada beberapa fluktuasi energi menakjubkan yang menyebar ke seluruh hutan, dan asap hitam tebal dipenuhi aura kekerasan yang tak tertandingi. Xiao Yan, tunggu sebentar. Kecepatan Yun Yun meroket, dia melompat tepat ke depan Xiao Yan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Xiao Yan mengendalikan budak neraka Yan untuk berhenti dan menatap Yun Yun dengan ekspresi bingung. Wong berdengung. Di belakang Yun Yun, sarung berwarna biru bergetar tanpa henti. Di sarung biru, secara alami terdapat senjata ilahi pedang Kaisar Langit Tai Chi. Dua roh jahat di artefak ilahi meledak dengan suasana hati yang sangat tidak nyaman. Tampaknya ada makhluk yang lebih kuat dari mereka di sini. Mata indah Yun Yun memandang sekeliling seluruh dunia reinkarnasi. Meskipun dia tidak menemukan apapun, dia masih khawatir berdasarkan fluktuasi pedang Kaisar Langit Tai Chi. Untuk bisa membuat kedua roh ganas ini menjadi gelisah, setidaknya kekuatan mereka sama dengan mereka, puncak dari reinkarnasi lapisan kelima. Ledakan. Pada saat mereka bertiga ragu-ragu, di seluruh dunia hijau, seekor raksasa turun dari langit. Matanya yang tajam seperti dewa kematian, dan bulu biru di sekujur tubuhnya mengandung kekuatan yang menakutkan.
Sepertinya ada sesuatu di mulutnya. Yueru menatap tajam ke arah makhluk aneh yang bersiul itu, dan buru-buru menegur. Di dunia reinkarnasi ini, seluruh kekuatan mereka untuk terbang di udara telah dilarang, bagaimana mungkin makhluk ini masih bisa terbang seperti ini? Itu manusia, dia masih orang mati. Xiao Yan mengerutkan kening, dan segera melihat makhluk besar di atas langit, bertanya-tanya. Ini adalah elang api suci Xuanbing yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak tingkat reinkarnasi 4 lapis. Pembukaan Hellflame Slave yang tak terkendali, matanya bahkan dipenuhi dengan permusuhan yang langka. Pergi, Xiao Yan menahan nafasnya, melepaskan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian diam-diam memimpin beberapa orang, bersiap untuk perlahan melewati hutan dan menuju ke kolam samsara. Saya belum mencapai momen terakhir, jadi saya tidak boleh membuang terlalu banyak waktu dan tenaga di sini. Tidak baik, binatang buas ini telah menemukan kita. Hanya berjalan-jalan, Xiao Yan hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang, pikirannya menjadi kosong sesaat, dan aura kematian masih melekat di hatinya. Terobosan, elang api suci Xuanbing memutar mulutnya sesuka hati, melemparkan manusia itu ke bawah, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh. Dengan bantuan kekuatan tumbukan mengerikan yang jatuh dari langit, dia menggulung debu dan memenuhi udara. Hehe, si idiot dari wilayah api tak berujung. Elang api suci Xuanbing ini sangat peka terhadap kekuatan jiwa, dan juga secara aktif melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi dirinya sendiri. Bukankah ini mencari kematian? Aku tidak bisa mengatakan itu. Jika orang ini tidak menarik perhatian binatang penjaga ini untuk kita, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari harta karun di kolam samsara. Tuan Xiaoyu, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih. Suara menakutkan dan menakutkan terdengar, dan di seluruh alam samsara, gelombang energi tiba-tiba mengalir dari tanah dan melesat menuju kolam samsara. Yunyun, Yueru, bawalah budak neraka Yan ke danau samsara dulu, aku akan mencari jalan ke sini. Tubuh Xiao Yan bergerak cepat, tapi tidak peduli seberapa cepat Xiao Yan, dia akan diikuti oleh elang api suci Xuanbing di saat berikutnya. Elang api suci Xuanbing memiliki filamen cahaya oranye yang sangat redup di sekujur tubuhnya. Dengan hal semacam ini, bahkan Xiao Yan pun sedikit merepotkan menghadapinya. Oke, kedua wanita itu mengeluarkan suara yang dalam, dan segera melonjak, dan tiba-tiba pergi menuju kolam samsara. Di kawasan hutan besar di seluruh alam samsara, Xiao Yan dikejar oleh elang api suci Xuanbing, dan lusinan aura kuat yang berbeda berkumpul menuju kolam samsara satu demi satu. Tampaknya tujuan mereka sangat jelas. Di kolam samsara, tidak hanya terdapat banyak harta karun, tetapi juga kunci untuk melangkah ke tempat di mana 6 jalan dewa samsara duduk dan bertransformasi. Dan apa yang disebut tempat duduk bukan hanya pembelajaran seumur hidup dari 6 jalur reinkarnasi abadi, tetapi juga keberadaan api suci. Dengan itu, tidak peduli siapa itu sudah cukup untuk menyelesaikan transformasi yang sebenarnya. Kedua harta karun ini cukup membuat puluhan elit yang hadir menggila. Episode 2476. Aura monster ini agak aneh. Cahaya oranye itu memang api suci, tapi orang ini tidak punya pikiran sama sekali. Apakah dia sudah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh? Dan melihat penampilannya, dia sepertinya tidak mengenal budak neraka Yan. Boneka reinkarnasi 6 jalur seharusnya menjadi salah satu keterampilan rumah tangga abadi reinkarnasi 6 jalur. Bagaimana mereka bisa begitu tak tertahankan untuk dijaga? Pinggiran terluar. Tidak bisa ditunda seperti ini. Kamu harus keluar secepat mungkin. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba membeku, langkah kakinya menginjak tanah, dan gelombang panas naik dari tubuhnya, dengan niat bertarung yang menakjubkan. Terobosan, elang api suci Xuanbing sedikit merentangkan cakar depannya, dan meraih ke arah Xiao Yan dengan kilatan cahaya dingin. Pukulan yang tampaknya sederhana, namun dalam kehampaan yang aneh ini, membawa semburan fluktuasi energi yang menakjubkan. Bang! Sebuah cakar jatuh, Xiao Yan diam-diam mundur beberapa langkah, kekosongan di depannya dipenuhi dengan fluktuasi energi yang menakutkan, dan segera senyuman tipis muncul di sudut mulut Xiao Yan. Monumen pemakan darah. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan 10 loh batu berwarna darah, diberkati oleh kekuatan reinkarnasi berwarna merah darah, dicurahkan. Begitu mereka keluar, mereka sepenuhnya mengepung tubuh elang api suci Xuanbing. Kekuatan penindasan yang kuat membuat yang terakhir tampak malu, berdiri. Mengaum, merasakan kekuatan berdarah yang mengerikan dan kekuatan represif yang sangat besar pada monumen darah ini, dua kelompok energi dengan warna berbeda mulai meningkat perlahan di dada elang api suci Xuanbing. Yang satu secara alami mewakili kekuatan dingin yang ekstrim, dan yang lainnya adalah nyala api merah, dan keduanya mengelilinginya, membentuk tekanan kuat yang nyaris tak terlihat. Tekan aku, Xiao Yan menamparkan elang api suci Xuanbing dengan telapak tangannya, dan segera membentuk badai berwarna merah darah, membawa tablet darah pemakan roh untuk menekannya. Saat badai berwarna darah berlalu, semua pohon hutan di sekitarnya hancur total, dan beberapa monster lemah melarikan diri dengan ketakutan. Ledakan. Menghadapi serangan Xiao Yan seperti ini, mulut raksasa Xuanbing Secret Fire Eagle mengeluarkan dengungan dingin seperti raungan, sayap besar tiba-tiba bergetar, dan dua kelompok cahaya energi yang sangat berbeda keluar dari tubuh secara langsung, bertabrakan melawan badai berwarna darah. Dan pergi. Dua serangan mengerikan itu berkobar seperti kilat, dan segera setelah menyerang, seluruh ruangan menjadi sunyi. Lalat yang menyebalkan. Suara menderu terus terdengar, seluruh hutan dipenuhi asap, dan fluktuasi energi yang sangat mengerikan dilepaskan satu sama lain.
Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Saat berikutnya, Xiao Yan menyaksikan banyak sosok pergi ke tepi kolam samsara bersama-sama, dan satu melompat ke dalamnya, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Retakan, kekosongan terdistorsi, dan cetakan tangan pesawat ulang-alik waktu terbuka, dan jarak langsung terbuka. Tanpa ragu-ragu, air itu mengalir ke danau besar kolam samsara. Mengaum, diperankan oleh Xiao Yan seperti ini, Xuanbing Secret Fire Eagle meraung di langit, dan gelombang mengerikan dilepaskan di matanya, tetapi setelah mengejar ke tepi kolam samsara, dia berhenti mengejar dan membunuh dengan aneh. Bahkan matanya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan yang sudah lama tidak dia lihat, seolah-olah ada makhluk kuat di kolam reinkarnasi di bawah. Oleh karena itu, di dunia reinkarnasi ini, tidak ada binatang atau makhluk yang berani mendekati kolam reinkarnasi. Pada saat terjadi kontak krisis, Xiao Yan menghela nafas lega dan fokus menjelajahi danau samsara. Wong berdengung. Xiao Yan baru saja mengalir ke kolam samsara, dan energi jiwa es yang sangat dingin mengalir ke tubuhnya seperti jarum, dan jiwanya, melawan Qi, Del, semuanya terkejut. Tampaknya di tempat seperti itu, banyak kekuatan di tubuhnya telah ditekan tidak seperti sebelumnya. Dan yang paling aneh adalah, dengan 6 jenis api suci yang ada di tubuhnya, dia masih bisa merasakan tekanan yang begitu kuat. Jika dia orang kuat lainnya, dia akan menghadapi 3 tekanan lagi. Lokasi budak api neraka. Dengan gerakan pikirannya, dia langsung menemukan posisi yang terakhir, jadi Xiao Yan bergegas langsung ke kedalaman kolam samsara. Kolam reinkarnasi sangat besar, dan konon merupakan sebuah danau. Faktanya, ini adalah danau yang sangat besar. Sebagian besar air danau berwarna oranye tua, dan samar-samar menampakkan rasa dingin yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Saat Xiao Yan bergerak, di tubuh dan lengannya, ada semburan untayan es yang berkilauan. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Xiao Yan, yang agak dilindungi oleh api suci, juga seperti ini di kolam reinkarnasi ini. Situasi pembangkit tenaga listrik lainnya mungkin sudah jelas dengan sendirinya. Puff, seperti yang diharapkan dari kolam samsara. Cepatlah, setelah mengalahkan kedua gadis itu, kita akan mengambil kesempatan ini untuk turun dan mengumpulkan harta karun itu. Menjangkau, penggoda jiwa berkata dengan senyum muram. Apa yang ingin kamu hancurkan? Boneka ini sangat kejam, kenapa kamu tidak datang? Jalan para utusan neraka yang tidak puas. Di kedalaman danau samsara, terdapat sekumpulan istana besar di dasar danau yang dikelilingi air danau berwarna kuning tua. Pada saat ini, serangan yang sangat dahsyat terjadi di sini. Ketiga orang berhantu ini. Yueru memegang pedang Dewa Bulan, lengannya mati rasa saat dia melihat ketiga orang di depannya dan kompleks istana kuno tidak jauh di bawah. Ada kompleks istana yang sangat besar di bawah, jarum ilahi Ding Surgawi harus disembunyikan di dalamnya, tetapi prioritas utama sekarang adalah mengalahkan 3 utusan neraka di depan mereka, jika tidak, setelah mereka dikalahkan dan diusir, saya khawatir akan sulit untuk memasukinya. Aku akan menghentikan mereka sebentar, kamu berhenti untuk membantu Xiao Yan. Selama Xiao Yan datang, ketiga orang ini tentu saja tidak perlu ditakuti. Setelah beberapa saat, Yueru Zaidu mengertakkan gigi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Yun tidak menjawab, tapi aura yang terpancar dari pedang dewa di belakangnya bahkan lebih aneh lagi, dan sumber keanehannya sepertinya ada di kompleks istana besar di bawah. Semua orang datang ke dunia bawah laut ini dan mencoba beberapa metode tetapi tidak bisa masuk ke dalamnya, jadi mereka menemukan metode kanibalisme ini. Hei, jangan khawatir, kalian tidak punya kesempatan itu. Alam neraka, tirai roda. Utusan neraka mencibir, tubuh jiwa ilusi tiba-tiba membesar ratusan kali, dan kemudian jejak kabut hitam menyembur keluar, mencoba membungkus kedua wanita itu sedikit demi sedikit. Bang, ada sedikit ketekunan di mata budak api neraka, dan dia meninju, yang ternyata merupakan celah besar dalam domain reinkarnasi utusan neraka. Pergi, kedua wanita itu saling berpandangan, dan segera menggerakkan tubuh mereka, dengan sigap menuju keluar danau samsara. Sekarang di sini terlalu kacau. Ada banyak lingkaran pertempuran, besar dan kecil. Jelas sekali, orang-orang ini mencoba melenyapkan pesaing mereka dan datang ke sini untuk mencari cara memasuki istana. Kedua dermawan itu harus tetap di sini. Master Zen Wuxiang mencurahkan, dan cahaya Buddha di sekujur tubuhnya muncul, yang secara langsung menghalangi mundurnya kedua gadis itu. Xiao Yan, si idiot itu, sebenarnya cukup diberkati. Tapi sayang sekali, saat pembawa pesan yang mempesona jiwa berbicara, serangan dengan kekuatan yang sangat merusak perlahan mengalir dari telapak tangannya, menyebar. Hahaha, jika kalian bertiga menindas yang lebih kecil seperti ini, kalian tidak akan takut menjadi bahan tertawaan. Segera, sosok yang terbungkus api berwarna kaca muncul di sini seperti angin menderu, membawa kemarahan yang sangat besar. Episode 2477. Xiao Yan, apakah kamu sebenarnya baik-baik saja? Bagaimana bisa, melihat Xiao Yan yang muncul dengan senyuman di depannya, tubuh jiwa utusan neraka sedikit terguncang, dan kelopak matanya bergerak-gerak hebat. Kekuatan membunuh elang api suci Xuanbing terlihat jelas bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari serangannya. Mengapa Xiao Yan bisa melarikan diri dengan mudah? Karena kamu berinisiatif untuk membereskan semuanya, mari selesaikan masalah di antara kita di sini. Ruang api suci. Xiao Yan mendengus dingin, dan kekuatan api suci yang besar meraung, langsung menutupi semua orang. Di antara ketiganya, 2 berasal dari alam neraka,
jadi Xiaoyan secara alami tidak akan menggunakan alam samsara, aula kemajuan, dan cara lainnya. Silakan dan bunuh mereka bersama-sama. Pada saat ini, 3 orang di sisi berlawanan berbagi kebencian yang sama, dan semburan energi mengalir keluar dari tubuh mereka, mencoba menyerang. Mereka bertiga dan Xiaoyan memiliki dendam satu sama lain, dan sekarang wajar jika pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Selain itu, ketiga utusan neraka juga memiliki ambisi yang menjadi milik mereka. Xiaoyan, karena kamu bersikeras datang ke sini untuk mati, maka kami akan memenuhimu. Meskipun mereka berada di ruang api suci, mereka bertiga tidak takut. Lidah panjang dan tajam dari pembawa pesan pemakan jiwa itu menggeliat, melepaskan aura yang agak suram dan menakutkan, menatap Xiaoyan dengan mata tajam. Soul Escaper dan Hell Messenger berasal dari alam neraka, dan mereka sudah lama ingin bersaing dengan Xiaoyan di alam manusia. Apakah kamu juga akan ikut campur dalam urusan kami? Xiaoyan melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada 2 wanita di belakangnya untuk tidak bertindak gegabah. Guru Zen Wuxiangmo adalah guruku. Biksu berjubah membuka mulutnya perlahan, tetapi ketika dia menyebut Guru Zen Wuxiangmo, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, dan ada tekanan yang cukup kuat. Ternyata itu adalah saingan lama. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia sedikit tersenyum. Master Zen Wuxiangmo awalnya adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di 3 alam, pembangkit tenaga listrik di alam Buddha, dan pembangkit tenaga listrik di 3 alam bergabung untuk menekan pemakan jiwa, dan setelah pemakan jiwa pulih, dia seharusnya membalas dendam. Hubungan antara Xiaoyan dan penguasa pemakan jiwa dapat dengan mudah dicangkokkan ke Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum mendengarnya dan berkata perlahan, ayo bertarung. Ledakan. Begitu suara itu mendarat, seluruh ruang api suci tiba-tiba berputar, dan kekuatan suci yang membara tercurah, mengubahnya menjadi lautan api. Pada saat lautan api suci ini muncul, wajah sang penyihir dan utusan neraka tiba-tiba menjadi terdistorsi dan jelek, dan kata-kata serta perbuatan mereka seolah-olah akan menghancurkan mayat Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Lautan api yang diubah oleh 6 jenis api suci Xiaoyan menjadi api sekarang memiliki penindasan yang sangat besar bagi tubuh jiwa dunia neraka ini. Suatu hal yang merasa benar sendiri. Silakan dan bunuh dia. Dia memiliki banyak jenis api suci di tubuhnya, itu akan menjadi alat tawar-menawar terbesarku dalam pertempuran melawan api reinkarnasi Dao Surgawi. Utusan yang mempesona jiwa itu menyeringai, dan lidahnya yang panjang bergetar, tanpa diduga membuat sketsa jiwa hantu di sekujur tubuhnya, dan tanpa terlihat mengeluarkan suara duka yang sangat menakutkan. Di mata pembawa pesan neraka, cahaya suram dan dingin bersinar terang, dan aura suram agung di tangannya menyapu seperti gelombang bergelombang, meledak ke arah Xiaoyan. Bang! Dengan kekuatan jahat khusus dari dunia neraka, ia melonjak, tetapi di bawah perlawanan sekelompok kekuatan reinkarnasi yang dibungkus dengan api kaca, ia tidak dapat maju sama sekali. Xiaoyan juga menggabungkan api suci dengan kekuatan reinkarnasi. Tanpa ragu-ragu, dia meninju utusan sialan itu. 2 fluktuasi yang menghancurkan bumi dan menakutkan tiba-tiba bergema di ruang api suci. Sabit jiwa, wajah penggoda jiwa muram, dan mata hitamnya mengandung kekuatan yang menakutkan dan menakutkan. Dia langsung membuang lidah panjangnya dan mengubahnya menjadi sabit yin qi yang ditembakkan ke arah Xiaoyan. Retakan, suara tajam dari suara pedang bergema, dan saat lidah panjang itu bergerak, itu terhalang oleh bayangan pedang perak. Lawanmu adalah aku. 3.000 sutra biru Yun Yun jatuh seperti air terjun, memegang pedang Kaisar Langit Tai Chi, tubuh pedang langsung mengunci utusan jiwa, dan mata yang indah berbalik, semacam kesombongan dan dominasi Dewi Perang. Lawanmu adalah aku. Di sisi lain, Master Zen Wuxiang dijerat oleh Yueru saat dia hendak beraksi. Wong berdengung. 3 pertempuran dimulai sepenuhnya, dan kekuatan reinkarnasi menyebar, menyebabkan ruang api suci menjadi sedikit bergejolak. Kekuatanmu tidak lebih dari itu. Dengan dasi, utusan neraka itu menyeringai dan mencibir. Pukulan tadi memang seri. Meskipun kekuatan reinkarnasi yang dikeluarkan Xiaoyan disertai dengan berkah api suci, itu sangat aneh, tetapi kekuatan yin spesialnya yang berasal dari dunia neraka sungguh luar biasa. Berikutnya, jubah api. Dalam situasi seperti itu, Master Zen Wuxiang di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan jubah merah bermandikan api dari lengannya dan melemparkannya ke pembawa pesan neraka. Penguasa pemakan jiwa melenyapkan Master Zen Wuxiangmo, dan dia awalnya adalah musuh bebuyutan. Sekarang setelah dia bertemu muridnya, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk melenyapkannya. Jika kamu bahagia sekarang, ini masih terlalu dini. Jubah api adalah salah satu harta karun di dunia Buddhis. Meski tidak sebanding dengan senjata dewa, memakainya sudah cukup untuk mengisolasi sebagian besar kekuatan api suci. Tanpa api suci, kamu seperti semut di mataku. Jubah itu langsung dikenakan di tubuh, sudut mulut utusan berdarah itu menimbulkan senyuman tipis, dan bayangan jiwa yang jahat dan ganas mengikuti satu demi satu. Hantu-hantu itu memegang alat musik yang berbeda-beda di tangannya, seolah-olah hendak melakukan gerakan tertentu. Tidak selalu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan segera api di matanya meredup, dan sentuhan rubah perak tiba-tiba mengalir ke dalam hatinya. Segera, merasakan kekuatan aneh ini, utusan neraka itu mengerutkan kening. Di kulit Xiaoyan, ada jejak cahaya abu-abu yang sangat aneh menembus keluar, dan di dalam tubuhnya, sepertinya ada kekuatan kuno dan kuat yang perlahan bangkit. Wong berdengung. Suara guntur berdengung rendah bergema seperti binatang buas. Ini, atribut guntur. Orang ini,
Mengapa kultivasi memiliki dua atribut? Master Zen Wuxiang dan penyihir penggoda jiwa memukul mundur lawan mereka dengan satu pukulan, dan segera melihat petir aneh di tubuh Xiao Yan, dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Dalam informasi yang mereka peroleh, bukankah penguasa domain api tak berujung adalah pembangkit tenaga listrik yang berspesialisasi dalam atribut api? Astaga, jangan panik. Xiao Yan hanya mengembangkan kekuatan api secara ekstrim, dan kekuatan guntur tidak luar biasa. Kalahkan dia dengan kecepatan tercepat. Zen Master Wuxiang sedang mekar penuh dan langsung melawan lawannya. Teknik jiwa neraka, 3 jiwa dan 7 jiwa ke dalam lagu ajaib. Ledakan, utusan neraka mengangkat matanya yang tegas, senyuman dingin muncul di mulutnya, dan 10 bayangan jiwa muncul bersamaan di belakangnya. Itu baru saja muncul, tetapi seluruh ruang api suci dipenuhi dengan suara hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan meratap, dan alat musik di tangan 10 hantu menampilkan semacam bab yang menggetarkan jiwa. Di bawah gelombang suara ini, seluruh ruang api suci dipenuhi dengan gelombang kesedihan yang ekstrim. Tinju neraka guntur. Melihat serangan jiwa yang ekstrim ini, Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan keterampilan dou pertahanan jiwa Tiansu yang dia peroleh sebelumnya, dan langsung menjadi kebal. Seluruh tubuh guntur abu-abu muncul, dan dengan api glasir berwarna yang melekat pada kepalan tangan, sesosok tubuh besar muncul di belakang Xiao Yan, dan segera tersapu seperti kilat, membawa kepalan guntur abu-abu dan api suci berlapis kaca, menyerang tanpa ampun. Hancurkan peti pembawa pesan neraka. Episode 2478. Mencari kematian. Melihat Xiao Yan begitu cuek dengan serangan jiwanya sendiri, utusan neraka itu menyeringai dan mencibir. Serangan jiwa adalah metode khas mereka di dunia neraka. Dimanapun gelombang suara jiwa menyebar, mereka semua memiliki kemampuan untuk meruntuhkan gunung dan bebatuan. Kekuatan mengerikan seperti itu bekerja pada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi kuasi 3. Secara alami, itu seperti mencubit seekor semut sampai mati. Sederhana. Dentang-dentang-dentang, 10 bayangan jiwa hancur seketika, dan di atas kepalan tangan berkedip dengan 2 jenis energi, semburan dengungan besi emas terdengar, dan kekuatan mengerikan yang merobek segalanya tersapu darinya. Guru, melihat aura yang begitu menakutkan, utusan dewa itu bingung untuk beberapa saat, dan menatap Xiao Yan yang mendekat dengan ekspresi keheranan. Mau lari. Dengan sebuah pukulan, ruang api suci langsung dipahat dan dipelintir, dan seluruh tubuh utusan neraka tenggelam seperti kejang. Xiao Yan menggosok tinjunya sedikit, dan segera menamparkan jarak itu dengan telapak tangannya. Xiao Yan, utusan ini adalah utusan neraka. Jika kamu membunuhku, dunia neraka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, tubuh jiwa utusan neraka itu ilusi, seolah-olah akan hancur total kapan saja. Serangan jiwanya sendiri barusan jelas dapat menghancurkan Xiao Yan sepenuhnya, tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan sepenuhnya mengabaikan serangan ini. Pukulan terakhir secara langsung menghancurkan tubuh jiwanya, terutama dalam cahaya abu-abu yang sangat redup, seolah-olah ada semacam fluktuasi ekstrim yang hanya ada di zaman kuno. Dunia neraka, cepat atau lambat akan menuju ke sana. Puff, tangan ke atas dan ke bawah, tubuh utusan dewa dihancurkan oleh Xiao Yan dalam sekejap, dengan kekuatan api suci yang menahan tubuh jiwa, utusan dewa menghilang seperti ini. Wah, di dua lingkaran pertempuran di kejauhan, menyaksikan Xiao Yan membantai para utusan neraka dengan cara yang begitu menggelegar, raungan kemarahan yang ekstrim terdengar. Xiao Yan, kamu berani membunuh utusan neraka, pembangkit tenaga listrik dunia neraka kami tidak akan pernah membiarkanmu. Utusan ekstasi yang samar-samar berada di atas angin di kejauhan mendengar kata-kata itu, suaranya dingin, dan lambaian lidahnya yang panjang benar-benar menggambarkan jejak fluktuasi energi yang sangat rumit. Budak api neraka, lakukan dan bunuh mereka bersama-sama. Lagi pula, Xiao Yan bukanlah orang yang berhati lembut, apalagi dia sudah menaruh dendam pada sang penyihir, jadi wajar saja dia tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Orang ini, Master Zen Wuxiang melirik utusan neraka di kejauhan, dan tinju Raja Neraka Api Guntur tidak hanya menghancurkan tubuh jiwanya, tetapi bahkan jubah yang dia berikan kepada utusan neraka menghilang sepenuhnya tanpa sedikit pun jejak. Ini yang disebut Xiao Yan, bukan hanya api suci, tetapi bahkan budidaya kekuatan Guntur juga sama kejam dan keterlaluannya. Menarik, Yin Feng meraung marah, dan mata penggoda jiwa menyipit. Dia sangat takut dengan metode Xiao Yan yang tak ada habisnya. Sabu, telapak tangan ilusi dari utusan yang mempesona jiwa tiba-tiba menonjol ke depan, dan kemudian dia mengepalkannya dengan erat, dan kekuatan jiwa yang agung dan suram menyapu, memenuhi seluruh ruang api suci, dan ketika sosok itu bergerak, itu meledak seperti raja hantu. Ketika Xiao Yan melihat ini, neraka Yannu dan kedua gadis itu menjerat Master Zen Wuxiang bersama-sama, dan tubuhnya juga ditutupi dengan guntur abu-abu dan kekuatan api, dan menembak langsung ke arah penyihir yang datang ke arahnya. Bang! Kekuatan jiwa yang agung dan menakutkan serta aura reinkarnasi ilahi menyapu, dua energi yang sangat berbeda bersentuhan, dan suara keras bergema dan bersenandung tanpa henti. Namun setelah beberapa saat, tubuh sang enchanter bergetar hebat, dan hampir seketika terbang keluar dari pusat ledakan, dan bahkan jejak cairan seperti darah manusia muncul di sudut mulutnya. Tidak ada pemotongan fase. Pada saat sang enchanter terpesona, Xiao Yan mengangkat tangannya, dan penguasa energi raksasa yang seluruhnya terdiri dari api dan cahaya guntur mengalir ke telapak tangannya, diam-diam mengangkatnya dan menebas ke arah langit. Bang! Wuxiang Zan menghilang tanpa jejak, dan sulit untuk dipertahankan sama sekali.
Tubuh sang enchanter rusak parah akibat sebuah pukulan. Setelah menderita luka serius 2 kali berturut-turut, sang penyihir tiba-tiba menjadi gila, dan di lidah yang panjang, semburan kabut hitam suram tiba-tiba muncul. Dengan bantuan kekuatan jiwa yang besar, tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menemukan bahwa di dalam kabut hitam, ada kolom gelap. Di atas pilar, seluruh tubuhnya dipenuhi garis-garis gelap dan aneh, bahkan ada rantai gelap yang melilit pilar, seolah-olah sedang menekan dan menyegel sesuatu. Pilar reinkarnasi neraka. Penderita sampai mati, nak. Lidah panjang berubah, dan pilar ajaib ini benar-benar mengubah beberapa sinar cahaya yang sangat berbeda, dan sang penyihir memandang Xiaoyan yang tak terhentikan di depannya dengan mata tajam. Apakah senjata di dunia neraka mirip dengan senjata peri? Xiaoyan menyipitkan matanya, dan samar-samar bisa mencium kekuatan khusus dari matanya. Ledakan. Segera setelah sang penyihir selesai berbicara, cahaya hitam aneh muncul dari pilar reinkarnasi neraka yang ditekan oleh segel. Cahaya hitam mengandung aura yang sangat menakutkan dan ganas. Binatang buas. Kekuatan jiwa dan kekuatan ganas luar angkasa semacam ini tidak berguna bagiku. Ada sedikit keterkejutan di mata Xiaoyan, tapi saat berikutnya, teratai halus yang menyala perlahan muncul dari bawah kakinya. Di atas platform teratai 6 warna, terdapat biji teratai yang indah dan halus tergantung. Sebelum aura jahat dari tenda hitam pilar reinkarnasi neraka menyebar, bantalan teratai 6 warna baru saja melonjak, dan semburan energi 6 warna meledak dengan suhu tinggi yang sangat keras dan terik, menguapkan semua aura ganas yang menyebar. Pilar neraka reinkarnasi adalah senjata dunia neraka, tidak sebagus artefak, hanyalah kategori senjata peri, tetapi senjata yang digunakan oleh dunia neraka untuk menyerap aura ganas sebagian jiwa manusia yang terobsesi semasa hidupnya. Pilar reinkarnasi neraka sangat kuat dan sangat sulit untuk dijinakkan. Setelah mengendalikannya, kekuatannya sebanding dengan artefak. Sayangnya, orang ini bertemu dengan Xiaoyan. Inilah akhirnya, Xiaoyan mendengus dingin, dan mengendalikan platform teratai selangkah demi selangkah untuk berjalan menuju sang penyihir. Biji teratai 6 warna langsung menyerbu sekeliling pilar samsara neraka, membuat rantainya berdengung dan sangat menakutkan. Ledakan. Biji teratai 6 warna sama sekali mengabaikan erosi aura ganas. Saat mereka baru saja menyentuh seluruh tubuh pilar reinkarnasi neraka, kekuatan ganas yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari pilar reinkarnasi neraka. Aura menakutkan dan ganas, yang bahkan lolos dari pemurnian biji teratai 6 warna, tiba-tiba membanjiri alam pikiran, dan jiwa Xiaoyan di sepanjang lengan Xiaoyan, membuat mata Xiaoyan langsung berubah menjadi jahat. Merah berdarah. Ledakan. Saat berikutnya, Xiaoyan akhirnya tidak mengalami depresi apapun, dan meremas telapak tangannya erat-erat, biji teratai 6 warna meledak di sekitar pilar neraka samsara, dan api energi warna-warni membentuk pemandangan yang indah. Saat ini, siapapun dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam biji teratai 6 warna. Dengan suara ledakan, fluktuasi energi menyapu, dan suhu seluruh ruang api suci turun hingga ekstrim dalam sekejap. Episode 2479. Bang! Suara yang memekakkan telinga menghancurkan langit, dan ruang api suci tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar, dan tiba-tiba runtuh. Mayat semua orang muncul di dasar danau samsara, tetapi fluktuasi energi yang hebat baru saja menyentuh yang terakhir, tapi itu seperti cobaan Raja Neraka, terus-menerus merampas kekuatan hidup dari pembawa pesan yang mempesona, tetapi di danau samsara ini, bukan itu. Alih-alih memicu gelombang dahsyat, ia malah menjadi lemah seperti serangkaian riak air yang sangat lembut. Kekuatan ledakan yang mengerikan sepertinya dikompresi puluhan kali dalam sekejap. Tidak, wajah utusan yang mempesona jiwa itu pucat, dan seluruh tubuh jiwanya lemah seperti layu, tetapi ketika dia melihat pilar reinkarnasi dewa benar-benar meledak di bawah biji teratai 6 warna Xiaoyan, retakan menyembur keluar satu demi satu, seolah-olah akan hancur total kapan saja, hampir mengaum dan mengaum, jalan. Mengapa kekuatan Xiaoyan begitu menakutkan? Retakan. Dengan keras, pilar reinkarnasi neraka benar-benar hancur, dan aura ganas yang tak terhitung jumlahnya langsung dimurnikan oleh sisa-sisa kekuatan api suci. Di kolam reinkarnasi, wajah sang penyihir langsung pucat, dan sentuhan kegelisahan akhirnya muncul tak terkendali. Puff! Dengan suara, di sisi lain, dada Master Zen Wuxiang juga tiba-tiba tertusuk oleh pedang Kaisar Langit Yunyun Taiji, dan vitalitasnya dengan cepat lenyap. Dengan kerja sama dari dua wanita dan budak api neraka, pria ini secara alami dapat mengalahkan diri sendiri. Tidak peduli seberapa besar kemarahannya terhadap Xiaoyan, dia tidak berdaya saat ini. Jelas sekali bahwa adegan di mana Master of Soul Eater melenyapkan Master Zen Wuxiang Demon sedang terjadi. Sial, tergelincir. Dengan satu pukulan, Xiaoyan hanya ingin sepenuhnya melenyapkan jejak terakhir asal mereka, tapi tanpa diduga, dua sinar energi yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Yun Yun dalam sekejap. Pancaran cahaya itu seperti dua serigala lapar. Jejak terakhir dari sumber pembawa pesan yang mempesona jiwa dan Master Wuxiang Sen telah ditelan. Segera, umpan baliknya adalah seberkas cahaya, dan itu kembali ke tubuh halus Yun Yun. Ini, Yueru di kejauhan juga memandang Yun Yun dengan ekspresi terkejut. Kedua berkas cahaya tadi jelas merupakan dua roh ganas yang tak tertandingi di pedang Kaisar Langit Taichi. Mereka justru berinisiatif menelan asal-muasal dua pembangkit tenaga reinkarnasi tersebut, memaksa. Seharusnya baik-baik saja. Trio utusan dari neraka hancur di tangan Xiaoyan seperti ini. Xiaoyan buru-buru datang ke sisi Yun Yun, menatap Yun Yun yang pipinya sedikit memerah, dan berkata dengan prihatin.
Roh Fierce pada awalnya ditekan secara paksa oleh Kaisar Surgawi, dan bahkan Xiao Yan tidak dapat dengan mudah mengeluarkannya, jadi dia tidak pernah bertindak gegabah, tetapi tindakan seperti itu saat ini sungguh aneh. Bagus. Yun Yun tersenyum manis, dan pedang Kaisar Langit Taiji langsung ditarik ke sarungnya, mencoba menenangkan nafasnya, tapi dua roh ganas di atasnya sepertinya perlahan mengalami semacam transformasi aneh setelah mereka tertelan. Saat pertempuran usai, Xiao Yan baru sempat melihat dunia bawah laut di bawah Danau Samsara. Kompleks istana besar di bawah ini sangat lengkap, namun terdapat aliran air yang mengalir di sini. Arus air itu tampaknya membentuk kekuatan yang sangat misterius satu demi satu. Bahkan ada kekuatan lain yang melindungi dunia bawah dari semua orang mengeksplorasi. Yang paling penting adalah pertempuran beberapa orang di ruang api suci. Fluktuasi energi pada tingkat itu, ditempatkan di kekosongan manapun, sudah cukup untuk menyebabkan keributan, tetapi di sini, hanya ada sedikit riak energi. Adegan ini sangat aneh. Orang-orang ini benar-benar melenyapkan dua utusan dari neraka dan Master Shen Wuxiang. Dengan kemunculan Xiao Yan dan yang lainnya, beberapa sosok sudah berdiri di sana, dekat kelompok istana 100 meter di atas air. Di antara mereka, ada banyak pria kuat seperti ular naga laut neter, gadis Wandugu, dan alam manusia. Pembangkit tenaga listrik ini memalingkan muka dari kelompok istana di bawah, memandang Xiao Yan dan ketiganya di kejauhan, penindasan yang tak terlihat datang. Biarkan saja kamu ngobrol sebentar, lagi pula, ini akan menjadi tempat pemakamanmu cepat atau lambat. Tang Feng melirik tajam ke arah Xiao Yan, seolah dia punya rencana. Bagaimana kabarmu? Tepat setelah berurusan dengan ketiganya, Xiao Yan buru-buru menyapu ke bawah, dan dengan mudah datang ke sisi ular naga laut ketenangan dan gadis gu racun segudang, dan bertanya. Beberapa dari mereka, rupanya sudah lama berada di sini, namun belum ada kemajuan. Lihat, di dasar danau-danau samsara di sini, terdapat arus air yang bergelombang. Arus air tersebut tersusun dengan cara yang sangat misterius, dan sebenarnya membentuk kekuatan formasi yang sangat kuat, yang melindungi kelompok istana besar di bawah. Beberapa orang yang memiliki niat telah memimpin dan jatuh ke dalamnya. Jika mereka ingin masuk ke bawah, saya khawatir mereka memerlukan cara. Sambil berbicara, ular naga Yuhai menunjuk ke beberapa tunggul manusia di aliran air di bawah, rupanya orang malang yang baru saja membobolnya tanpa izin. Agak aneh, akankah ada binatang penjaga di bawah formasi aliran air ini? Xiao Yan menyipitkan matanya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa, yang menembus ke bawah sedikit demi sedikit. Wong berdengung. Kekuatan jiwa baru saja menyebar, dan dalam jangkauan aliran air yang tampaknya lambat, rasa sakit yang tajam seperti pisau ditransmisikan dari alam jiwanya. Siksaan dan rasa sakit yang menusuk jantung membuat kulit Xiao Yan pucat, dan matanya penuh darah merah, seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Pembentukan aliran air ini tentunya tidak sederhana. Hai semuanya, karena kalian semua datang ke sini, kalian tidak bisa kembali dengan tangan kosong, kan? Tang Feng sedikit mencibir, lalu melangkah keluar lebih dulu dan berdiri di depan semua orang. Di seluruh kolam samsara, Lusinan Tianjiao saling memandang, tetapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda mundur, tetapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda mengambil tindakan secara paksa. Lagi pula, orang-orang ini semuanya jenius di bidangnya masing-masing, dan pemikiran mereka hampir sama. Ras pengikut terkuat di pusat dunia manusia, Tang Feng. Begitu Tang Feng berbicara, semua orang yang hadir sedikit terkejut, dan kemudian dengan ragu berkata, jelas banyak orang yang tahu tentang pencapaian luar biasa orang ini. Apa yang kamu inginkan? Mata Myriad Poison Gu Eve berkerut saat dia menatap Tang Feng dengan waspada. Meski pria ini berpakaian bagus, dia selalu merasa dirinya tidak normal. Setiap orang yang berkelana ke sini pasti datang ke sini untuk mencari harta karun 6 jalan dewa reinkarnasi dan api suci, tetapi formasi air kuno di bawah mengganggu kita. Lebih baik mengumpulkan kekuatan kita semua untuk memecahkan formasi aneh ini bersama-sama, harta karun di bawah ini. Tergantung pada kemampuan kalian, bagaimana menurut kalian? Tang Feng memiliki harga dirinya, dan menjelaskan dengan ekspresi berseri-seri. Dengan retorika seperti itu, tentu saja, saya tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan di sini. Jika tidak, jika salah satu dari lusinan orang yang bercokol di sini, jika segala cara digunakan, formasi kuno belaka tidak akan mampu menghentikan langkah mereka. Namun, mereka dikelilingi oleh musuh, jadi tentu saja mereka tidak cukup bodoh untuk menyia-nyiakan kekuatan reinkarnasi untuk membantu orang lain membuka jalan, jadi disinilah kebuntuan baru saja dimulai. Tahukah kamu cara memecahkannya dan jejaknya di bawah? Tepat ketika semua orang baru saja memikirkan kata-kata Tang Feng, budak api neraka di samping Xiao Yan mengungkapkan berita yang membuatnya sangat gembira. Dilihat dari informasi yang diungkapkan oleh budak api neraka, tampaknya dunia di bawah adalah rumah dari budak api reinkarnasi 6 jalan mereka. Episode 2480. Yunyun, Yueru, ikuti aku nanti. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia melihat ke arah budak api neraka yang bermata dalam di sampingnya, dan tiba-tiba mendapat ide, dia langsung mentransmisikan jiwanya dan berkata kepada kedua wanita itu pada saat yang bersamaan. Formasi aliran air yang aneh ini sangatlah aneh. Jika satu orang secara paksa memecahkannya, pasti akan membuang terlalu banyak tenaga. Sekarang, hanya dengan bantuan kekuatan semua orang untuk bersama-sama memecahkan formasi. Saat formasi rusak, menyelinap ke bawah untuk mencari harta karun.
Oke, kedua wanita itu bernyanyi dalam hati, dan segera terdiam, siap mengikuti Xiao Yan kapan saja. Orang ini benar. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kamu duluan. Beberapa pembangkit tenaga listrik mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Tang Feng, tetapi pertahanan batin mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mampu mencapai titik ini adalah orang bodoh. Para idiot ini, Wong berdengung. Setelah Tang Feng selesai berbicara, dia mengutuk dalam hatinya, tetapi kekuatan yang sangat dalam dan menakutkan masih merasuki tubuhnya. Ledakan. Melihat Tang Feng memimpin, banyak orang kuat saling melirik, dan segera kekuatan reinkarnasi yang melonjak keluar dari tubuh, membentuk sungai energi yang berwarna-warni, dan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas, menukik menuju formasi aliran air di bawah. Dan pergi. Bang! Suara gemuruh langit yang memekakkan telinga bergema di dasar danau, dan tiba-tiba formasi air yang bergelombang terpelintir sedikit olehnya, dan itu tidak bertahan lama sebelum meledak. Secara alami, cukup sederhana untuk mengumpulkan kekuatan setiap orang untuk menghadapi formasi ini. Sekarang, kamu bisa pergi ke grup istana di bawah. Bisa atau tidaknya kamu mendapatkan bayi itu tergantung kemampuanmu. Begitu suara itu turun, ada bayangan orang yang berubah menjadi meteor, bergegas menuju dasar seperti mengejar bintang dan mengejar bulan, dan keserakahan di mata mereka tidak bisa ditambahkan. Kelompok istana sebesar itu di bawah secara alami memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dapat diperoleh atau tidaknya tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Ayo pergi juga. Xiao Yan dan yang lainnya tidak bergerak gegabah, tetapi setelah menunggu beberapa saat, mereka mengendalikan budak neraka Yan, terus berkomunikasi dan mempelajari beberapa informasi tentang kelompok istana di bawah. Yueru mengangguk, gigi peraknya sedikit mengatup, dia datang ke sini dalam perjalanan ini, dan yang dia lakukan adalah memperbaiki jarum dewa. Pentingnya hal ini bagi dunia abadi saat ini tidak dapat digantikan. Huho, menekan panas yang membara di pikiran mereka bertiga dan budak api neraka menyapu, berubah menjadi kilatan petir dan mengalir ke kelompok istana besar di bawah. Dunia bawah danau di Danau Samsara merupakan kompleks istana yang besar dan terawat baik. Ada istana yang tak ada habisnya di sini, dan suasana sakral kuno tidak ada habisnya. Sepertinya semua orang tahu bahwa tempat ini mungkin ada di dalam gua. Tempat harta karun. Mereka berempat berlari kencang, namun mereka tidak berjalan menuju aula megah seperti sosok lainnya. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Helianu, mereka tiba-tiba bergegas menuju beberapa aula batu yang bobrok. Masuk akal bahwa, mirip dengan buku kuno ini, istana menjadi semakin besar, dan harta karun yang terkandung di dalamnya secara alami sangat kuat, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya melakukan yang sebaliknya. Bagian depan adalah tempat penyimpanan jarum, jadi berhati-hatilah. Perjalanan cepat itu berlangsung sekitar 10 menit, dan tiba-tiba di depan Xiao Yan dan yang lainnya, sebuah aula bobrok dengan dinding putih tiba-tiba muncul. Dinding di sekitar aula utama telah menjadi bobrok karena korosi selama bertahun-tahun, tetapi sekeliling seluruh aula utama kosong dan sangat luas, dan bahkan di aula utama, suara dengungan berubah menjadi gelombang panas yang bergulung. Tidak ada orang di sekitar. Pergi. Mata indah Yun Yun melihat sekeliling sedikit, dan menemukan bahwa tidak ada sosok manusia di sekitar aula. Jelas sekali, ada begitu banyak aula, dan pembangkit tenaga listrik yang datang dalam perjalanan ini telah masuk ke dalamnya secara acak. Ledakan. Xiao Yan berjalan dengan lembut, melepaskan kekuatan jiwanya, selalu waspada, membungkus api suci di telapak tangannya, dan perlahan menamparkan pintu masuk utama aula batu. Raungan terdengar, dan kabut putih perlahan keluar. Bang bang bang. Kabut putih baru saja menyebar, namun tubuh Xiao Yan seperti musuh yang tangguh, dengan urat biru menonjol dan keringat menetes dari dahinya. Kalau begitu, pasang jarum ilahi surgawi. Mereka bertiga diam-diam memasuki pintu masuk utama aula utama bersama-sama dan masuk ke dalamnya. Mereka masih berada di tepi aula utama ketika mereka melihat topeng di aula utama. Di dalam topeng tersebut terdapat pilar Optimus yang tidak pernah bergerak. Melalui topeng tersebut, secara samar-samar terlihat bahwa ada kecemerlangan misterius yang tak terhitung jumlahnya pada pilar Optimus. Benar saja, itu adalah jarum ilahi untuk mengatur langit. Pada saat ini, mata Yun Yun juga menunjukkan ekspresi kepuasan yang kuat. Alam abadi terkoyak oleh pedang Kaisar Surgawi sebelum dia meninggal. Di seluruh dunia 1000 besar, hanya jarum ilahi Ding Surgawi yang dapat membangun kembali alam abadi. Sungguh hebat. 4 boneka. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yueru, yang matanya berfluktuasi berapi-api. Platform bundar di tengah aula batu sedikit terangkat, dan di samping topengnya, ada 4 patung batu berdiri dengan tenang, seolah menjaga prajurit dewa ini. Tidak, senjata ajaib ini harus diperoleh. Yueru juga tahu bahwa fluktuasi yang terkandung dalam 4 patung batu itu tidak buruk, tetapi demi alam abadi, bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, mereka harus mendapatkannya. Aku tahu, kamu tinggal. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin budak neraka Yan, tubuhnya melonjak seperti hantu, dan dia melangkah ke tepi topeng terlebih dahulu. Kamu tidak ingat situasi spesifik di sini, bisakah kamu hanya mengingat secara samar-samar lokasinya? Ketika dia sampai pada topeng itu, Xiao Yan pada dasarnya dapat memastikan bahwa benda yang dilindungi oleh topeng itu adalah jarum ilahi di dunia abadi. Tapi keempat patung batu ini, dalam pengertian Xiao Yan, sepertinya memiliki kehidupan, begitu mereka melangkah ke platform bundar atau menyentuh topeng, mereka akan bangun seperti penjaga.
Kekuatan mereka termasuk dalam tingkat 3 reinkarnasi, yang tidak cukup untuk ditakuti oleh Xiao Yan, tetapi Fen Jue di tubuh mereka menyampaikan rasa gelisah. Pergolakan ini seperti menghadapi musuh besar, dan itu adalah pergolakan terkuat yang pernah dialami Xiao Yan dalam hidupnya. Sisi, nafas jahat, apa masalahnya? Tepat ketika Xiao Yan bingung, mata Xiao Yan menyusut rapat, dan seluruh tubuhnya terkejut. Keempat patung batu tersebut memiliki aliran udara hitam samar di dalamnya. Pada saat udara hitam melonjak, semua kekuatan di tubuh Xiao Yan menjadi sunyi. Iblis bahkan lebih kuat. Hei, kenapa penguasa wilayah api tak berujung yang bermartabat begitu ibu mertua, biarkan aku membantumu. Pada saat Xiao Yan sangat terkejut, sesosok tubuh suram muncul di atap aula batu. Segera, dia mengulurkan telapak tangannya yang pucat dari kabut hitam, menggigitnya dengan ringan, dan darah merah menetes secara vertikal ke topengnya, tengah. Wong berdengung. Adegan tiba-tiba ini langsung mengaktifkan 4 patung batu yang tertidur, dan niat membunuh yang kejam menyebar ke seluruh aula. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.